wish you all the best and goodbye. Thank you so much. Lần xoay phần đánh chân chân tí cờ đồng này chân tí lực rây bị thi bật bẹt. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana line up dari Indonesia. Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan, terutama kecuali Muhammad Haikal yang tampil sebagai starter. Witan adalah pemain yang syarat pengalaman 2 kali sebagai finalis di Piala AFF dan kemudian finalis di SEA Games tahun 2019. Ya, tentunya masih menyimpan ilham Rio Fahmi yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama, dan kita lihat Indra Safri tentunya diharapkan mampu menuntaskan dahaga gelar bagi sepak bola Indonesia. Indonesia seperti yang kita ketahui menaklukkan Vietnam di semifinal dengan skor 3-2, sedangkan Thailand membumi hanguskan Myanmar dengan skor 3-0. Dan inilah partai puncak pertemuan keempat Indonesia melawan Thailand pada SEA Games sepanjang sejarah, di mana kita juga pernah bertemu di SEA Games 91 pada tahun 97 dan juga pada tahun 2013, di mana Indonesia hanya mampu menaklukkan Thailand yaitu di final tahun 1991. Ya, salah satu pertandingan tentu akan sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dahaga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 91. Dan kita tahu bagaimana kemudian reputasi dari timnas Indonesia di kelompok umur. Indonesia menjadi juara ketika U16 di AFF, kemudian U19 dan U22. Haikal, Marcelino Ferdinand sangat rapat bermain di tengah kedua kesebelasan. Masih saja Ferdinand di kotak penalti. Kosong sini dan oh tidak. Oh Tuhan. Serangan balik lagi. Teguh syuting langsung. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda. Dewangga, oh panjang berbahaya, sudah langsung, oh gol! Ramadan Sananta mencetak gol pertama buat Indonesia, gol pertama Indonesia, gol Kapan Sananta secara keseluruhan di SEA Games 2023 ini. Pemuda asal Daeng, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, sukses mencetak gol pertama buat Indonesia untuk menjaga keunggulan sementara 1-0 Indonesia atas Thailand pada final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Bung Maro. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga, dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Ramadan Sananta membelokkan bola dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand, Song Chae Ting Cham tadi. Kita saksikan aksi kekecewaan, tapi apapun itu Ramadan Sananta yang membelokkan bola dan kemudian Dewangga yang melemparkan bola ke dalam. Indonesia 1-0. Indonesia punya kesempatan untuk membawa pulang medali emas. Kembali Indonesia menjadi trendsetter untuk penggunaan lemparan ke dalam. Oh, kita sebuah pelanggaran. Oh, ditepis saja. Alhamdulillah tadi tendangan dari Setasit ditepis oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Namanya Thailand benar-benar berusaha mengempur habis-habisan di babak kedua ini, kan memang sudah tertinggal 2-0, Bu Baru. Ini ada pulang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang. Ramadan Sananta mencetak gol kedua Indonesia untuk memimpin menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama. Gol kelima Ramadan Sananta di SEA Games kali ini sekaligus menandakan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand, Bung Maro. Iya, air mata Ramadan Sananta, keajaiban di babak pertama. Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa, berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Handi dan juga Song Chae Tong Cham, sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola
melewati kepala dari penjaga gawang Sokonwit Rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama. Pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Maru, namanya sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandangkan tidak fair? Oh, tetap gol! 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 Gol dari wasit Al-Matar Al-Hadli Hasim dari Oman. Di babak pertama Indonesia unggul 2-0. Tendangan penjuru keempat kalinya. Oh! Hati-hati Indonesia. Kapten kesebelasan Canarong berbaring, masuk ke tidak. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali Ananda. Oh, lemah tendangan kaki kirinya tadi. Mendekat tadi. Oh, terlepas. Tangan balik kita lihat. Sangat cepat. Ananda, masih Ananda. Langsung kepada Marcelino. 3 lawan 2, 3 lawan 3. Masih Marcelino, masih Marcelino. Kita lihat Irfan Johari. Irfan. Mongkot ini Yon Sakot. Hati-hati Indonesia keluar. Alhamdulillah. Keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang Hernando Aris Sutari. Oh. Teruslah berbaring dulu. Penjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Tenangkan dirimu. Setelah mendapatkan tekanan dari Tirasak tadi. Sedang final ke-8 buat Indonesia dan melawan Thailand di SEA Games. Dan kini Mas Nokadina kerjasamanya sangat baik. Johari terlalu jauh memberikan umpan kepada Fajar. Siapa yang memberikan Fajar? Mencari rekan. Ada 3 pemain Indonesia di kotak penalti. Masih Fajar. Bagus sekali di kotak penalti. Angkat Fajar. Oh Tuhan. Berhasil diblok. Agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman. 7 menit Bung Maru. Iya, memang ada beberapa insiden. 7 menit. Tapi keputusan, ya 7 menit yang berat. 7 menit yang berat. Tapi memang ada momen-momen di mana memang tambahan waktu menjadi panjang. Luar biasa. Kini Soponwit langsung ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama. Dan kartu kuning Anan. Berbaringlah lebih lama, Bagas. Lebih lama lagi. Oh, nampaknya agak berdarah. Oh. Sangat keras tadi dilakukan oleh Soponwit dengan sikutnya. Belum selesai ternyata. Hanya sebuah prank dari wasit. Pongsakot angkat tinggi. Berdua. Hati-hati Indonesia. Pongsakot sendirian. Mereka miliki saat ini. Iya, kita terlepas kita lihat sangat baik. Irfan Johari. Irfan Johari mencetak gol ketiga buat Indonesia. Alhamdulillah. Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas. pelanggaran. Iya. Kartu kuning. Oh, Kartu merah. Kartu merah. Jonathan Camry kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya. Jonathan Camry sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Balasan setimpal untuk Camry yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Fajar Fatur Rahman. Terlalu lama Fajar. Masih Fajar. Sangat baik. Bagas sendirian kosong. Fajar Fatur Rahman. 3 lawan 3 Fajar di kotak penalti. Fajar. Bagas. Oh Tuhan. Fajar syuting dan Fajar. Alhamdulillah. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2 Bung Maru. Syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar.
Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, Putra Biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan umpan cepat. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan oh tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham, Beckham. Sangat bebas dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib Bung Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar. Setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas setelah mereka harus disingkirkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para penggemar sepak bola? Iya, ada perubahan untuk kubu dari dua negara ini ya. Pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Park Hang-seo meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Philip Trosser kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Polking dengan begitu perkasa memimpin tim ini menjadi juara di Piala AFF tahun lalu, tapi kemudian sekarang diberikan kepada pelatih yang relatif masih muda, yang belum pernah merasakan gelar juara. Ketika dia menjadi pelatih, dia lebih banyak menjadi asisten pelatih, lebih banyak menjadi caretaker, sehingga sekarang kita tahu bagaimana kualitas ketika pertandingan penting menunjukkan peran pelatih juga tidak bisa diabaikan. Ya, kembali tentunya Philip Trosser mengambil alih kepemimpinan dari pelatih sebelumnya Park Hang-seo. Memang terjadi sedikit perubahan cara bermain ya. Ini tentunya sebuah transisi yang memang harus diterima oleh para pemain Vietnam dan juga supporter sepak bola Vietnam. Karena memang harapan mereka melihat timnya seperti ketika ditangani Park Hang-seo berbeda ketika ditangani oleh Philip Trosser. Iya, butuh adaptasi ya, termasuk adaptasi terkait dengan gaya mainnya, termasuk juga adaptasi terkait dengan pemilihan gaya bermainnya juga akan berpengaruh. Dan Trosser kita tahu pernah dikalahkan oleh Indonesia juga, dan lagi-lagi akhirnya dia disingkirkan oleh Indonesia. Apakah dia akan dipecat? Maka kalau dipecat, yang memecat adalah dari Indonesia, sama ketika dia menangani tim ini. Ya, praktis memang baru 4 negara dan Indonesia masuk dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam dari daftar juara di SEA Games kelompok usia. Setelah di tahun 2001 Thailand sudah juara 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali, dan Indonesia tahun ini 2023 Tuaruf. Jadi 4 negara yang baru menjadi juara SEA Games ketika menggunakan kelompok usia. Ya, dan artinya kita masuk daftar itu ya. Setelah beberapa kali kita harus puas menjadi runner up. Dan karena itu saya tadi mengatakan bahwa memang ini kelompok usia, tetapi bahwa emas adalah emas dan Indonesia mencatatkan namanya dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana runner up kali ini. Medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Doloh, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat bagaimana pengalungan untuk Tasit, juga merupakan pemain tengah yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya, meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari. Meskipun sudah kram ada di beberapa pemain yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi, Bu Maruf. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu,
mereka merasakan bahwa lebih baik sakit ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka, dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia, dan kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand, bagaimana pelatih Isan Astritaro gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Setelah tampaknya tadi terjadi sebuah drama Bu Ma'ruf 2 kali 45, dan kita melihat bahwa sebetulnya pemain Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan di 2 kali 45 menit. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengulang momen itu. Yang terjadilah, yang paling penting sekarang kita nikmatilah. Tapi itulah kadang Bung, bagaimana ketika dalam sebuah situasi pertandingan yang begitu ketat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, maka kesalahan itu akan menjadi tertutupi. Sehingga ya sudah, itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita, supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bu Ma'ruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih mulai banyak agenda, Bu Ma'ruf, tentunya ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang dikatakan step by step. Satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang yang lebih besar lagi, dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya minta apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya. Tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final ini? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama, dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan, meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia, kemudian juga ada Arhan Pratama, pemain juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta. Ya. Ewako. Gol sekali, pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Fatur Rahman mendapatkan pelukan dari Menpora, ya, bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Gwen Fantum dan juga Ramadan Sananta.
Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final. Tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya. Mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk. Tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Dan kita lihat juga Alfian Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan. Tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan Timnas U16 ya. Mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan. Sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach Indra Safri berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B. Tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya. Takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari ini. សូមអញ្ជើញក្រុមឈរដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Ladies and gentlemen, the closing ceremony of men's football has come to an end. Thank you so much for your attending from the beginning till the end. We wish you all the best and goodbye. Thank you so much. លោកស្រីប្រិយមិត្តទេសចរទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិធីបတ်